sebelumnya kan Pak Kadis bilang bahwa ada terjadi interaksi antara Pak Kadis, Pak Haris dengan pemilik rumah. Iya. Nah, apa hasil komunikasi itu, interaksi itu apa? Biasanya saya tanya dia punya harta berapa? Punya ada ternak, ada lahan. Kalau ada lahan berapa hektar? Kemudian kalau saya tanya pendapatannya. Pendapatannya lalu dia belanja per hari berapa? Lalu anak-anaknya ngapain? Nah, yang biasa yang sempat Pak Haris dapat kamari ada misalnya pemilik rumah. Kira-kira apa yang ada pada dorang kondisi pada saat yang dorang alami selama ini? Kadang-kadang mereka itu dapatnya hari ini habis juga pada saat itu, habis dalam belanja itu. Karena pendapatan mereka kan kadang-kadang ada cuma 50. Pak Kadis bilang pernah ada yang satu bulan dia dapat hanya 200. Iya, ada yang pendapatan 200.000 per bulan. Satu bulan. Tapi ada juga pendapatan mereka per 6 bulan itu ada yang sampai 25 juta. Bersihnya 15, 10. Nah, itu kondisi mereka di rumah itu ada yang sampai berapa tahun Pak Kadis? Bagaimana? Menempati rumah yang tidak layak huni itu sampai berapa tahun? Ada yang sampai 20 tahun. Ada yang dari masih muda sudah di situ. Ada. Kita bisa dapat misalnya. Sama dengan di mana itu ada itu Oma kan saya tanya dari kapan? Dari pertama dia masih kecil sudah tinggal di situ. Saya tanya kondisi rumahnya sudah begini, malah lebih parah dari ini Pak. Ini sudah diosan lihat. Begitu. Sampai hari ini lantai rumahnya masih tanah. Pak Kadis, ada yang sempat saya dengar kalimat begini. Itu Pak Haris itu pencitraan. Ngapain mau pencitraan? Saya mau jadi apa? Mau jadi apa? Mau jadi politisi tidak mungkin. Karir saya masih 16 tahun loh. Saya masih 44 tahun. Saya ini mau pencitraan ini untuk apa? Pencitraan itu pertama kalau kita mau berada dalam dunia apa ya? Misalnya di publik begitu, misalnya politik. Iya, misalnya kita butuh itu. Pencitraan memang bikin apa? Iya, makanya saya klarifikasi langsung. Tidak ada. Ini sebenarnya dari dulu saya bermain-main Facebook ini. Iya, betul. Dari dulu saya juga jalan-jalan ke tempat-tempat. Kalau ada misalnya ini saya jalan langsung. Tidak harus. Cuman kan memang jadi masalah itu sekarang isunya isu yang bersentuhan dengan rakyat. Itu persoalan. Betul, lalu betul. Dikaitologi dengan dunia politik ya, ada masalah bagi saya. Karena begini, kita ini mau kerja tidak usah itulah. Nabi Muhammad itu membawa kebenaran, perintah Tuhan, menyampaikan tentang ajaran agama, nilai-nilai kebenaran. Tapi dan dijamin Tuhan yang disampaikannya adalah benar. Iya. Tapi ada juga yang menolak. Dan yang menolak itu bukan orang lain. Dari keluarga. Keluarganya sendiri, pamannya. Abu Jahal. Abu Lahab. Itu kan orang-orang menolak. Jadi kita tidak mungkin melakukan sesuatu untuk kita tidak mungkin melakukan sesuatu untuk menyenangkan orang lain. Karena bagi orang yang tidak suka dengan kita, apapun yang kita lakukan itu sangat tidak baik di matanya. Dan orang yang senang dengan kita, sejelek apapun yang kita lakukan baik di matanya. Maka jadi saja diri sendiri. Ngapain kita memikirkan orang lain? Yang paling penting tugas kita selesai. Tugas kita selesai tuntas, kemudian kita bisa mempertanggungjawabkan amanah ini. Samina wa ta'ana. Ya itu aja. Pesantren orang kan. Untuk apa kita mau pencitraan? Emang mau jadi caleg atau jadi? Hanya ada secuil saja. Ini mau jadi bupati juga ini perlu uang, Pak. Saya orang tidak punya uang. Makanya saya bilang harus saya klarifikasi langsung. Enggak ada. Daripada hanya mau badengar kan gitu. Pak Kadis itu kan jalan kan tidak sendiri. Iya. Kan dengan teman-teman yang di Perkim. Iya. Yang tidak biasa mereka lakukan, tapi pada saat Pak Kadis hadir di situ, ini dilakukan. Kan Debolota yang melami enggak ada. Saya bilang begini. Saya kalau bekerja dengan saya tidak butuh kehadiran. Tapi kalau saya butuh ada kegiatan, silakan harus wajib hadir, wajib ikut. Iya. Kalau tidak mau ikut
dengan saya misalnya, saya sering sampaikan sama mereka, kalau kepala itu bergerak, ekornya masih lamban, potong ekornya. Mau buang. Ekor ya. Bikin berat pergerakan. Iya. Tinggalkan. Jangan dipaksa dia. Frame kita yang harus dirubah. Iya kan? Iya. So speed 9 orang baru speed 2. Maksudnya frame kita tentang orang itu yang kita rubah. Betul. Kalau kita mau frame kita harus mengikuti bahwa dia harus ikuti frame kita, kita yang akan jadi stroke. Maka frame kita yang kita rubah bahwa dia memang tidak bisa berubah, harus memang sudah begitu. Tinggalkan. Potong. Pak Diam di kantor. Jadi mau jalan. Jadinya orang ini berapa orang, 5 orang, 6 orang ini tidak terpotong ini. Memang Pak ikut terus. Ada di beberapa pemain, hampir semua kalau saya panggil itu ini saya gilir Pak. Di Dulamaya itu digilir. Oh jadi ada sip. Sampai perempuan jalan sampai di atas. Jadi ada pembagian sip. Iya, kita ajak semuanya. Tidak boleh hanya cuma 1-2 orang yang merasakan. Jadi harus merasakan semuanya. Iya, merasakan susahnya maksudnya rakyat. Saya ingin membangun kebersamaan dalam dunia kerja. Kalau kita tidak bisa bersama itu susah. Karena salah sedikit jadi ribut. Iya. Gitu. Makanya yang paling penting untuk bisa menjadikan bawahan mengikuti kita itu, satu kuncinya apa itu? Harus tahu berbagi. Oh iya. Jadi harus tahu berbagi. Harus dia bisa memahami rumus matematika. Di rumusnya harus ada bagi, harus ada kurang. Tidak boleh tambah-tambah kali. Iya. Tidak boleh tambah kali. Ya, karena menjadi pegawai negeri ini Pak. Iya. Menjadi pegawai negeri ini kita kumpul banyak itu tidak jadi kaya. Kita kumpul sedikit pun tidak jadi miskin. Betul. Jadi dapat Pak Kadis itu. Oh iya. Jadi harus bisa berbagi. Lebih banyak jadi pimpinan itu harus perbanyak rumusnya, rumus matematika harus diperbanyak, bagi dan kurang. Itu yang harus diperbanyak. Jangan diperbanyak tambah. Kalau diperbanyak tambah, rakyat staf itu pasti dia maki-maki kita, dia doa-doakan kita sesuatu yang tidak baik, akhirnya kita dapat karena stroke, karena gula, karena ini, karena itu. Lagian kan Pak, saya sering diajarkan oleh orang tua bahwa rezeki kita itu ada milik orang lain di sana. Jadi kalau kita tidak mau berbagi, Tuhan ambil paksa. Oh, karena dia ada Tuhan titipkan orang lain pun di situ. Tuhan pasti ambil paksa. Tanpa kita doa-doa, tiba-tiba kita orang cilaka. Yang kan mesti keluar paksa ini. Iya. Tidak mau keluar ini. Kaki so patah. Itu yang saya bilang Tuhan paksa. Iya. Betul. Atau orang ambil. Jadi memang kita harus. Baru dia salahkan tuyul, ya kan? Padahal dia tidak mau berbagi. Tuyulnya jadi masalah. Pak Kadis, selama ini mengunjungi rumah-rumah itu pasti ada kendala. Iya. Apa yang dihadapi kendala di lapangan? Kendalanya kalau saya sudah habis uang. Itu satu. Karena kalau jalan itu kan semua kita ini, kecuali misalnya kalau saya tidak pakai SPPD jalan Pak. Oh tidak, langsung saya tidak menggunakan SPPD. Yang menggunakan SPPD ini yang teman-teman ini. Iya. Tapi kan mereka kan tidak mungkin SPPD-nya kita ambil. Oh betul. Kan tidak mungkin kita jalan dengan staf lalu makan yang nggak bayar itu. Tetap uang sendiri keluar lagi kan. Kita harus, kalau misalnya kita tidak punya uang, saya sampaikan kita istirahat sebentar. Kita tunggu dulu ada TPP atau ada perjalanan masuk, ada honor masuk, baru kita jalan turun lagi. Nah itu dari segi keuangan untuk operasional. Nah apa kendala lain Pak Kadis pada saat mengunjungi rumah-rumah? Medannya Pak. Medan tuh luar biasa. Pak Kadis bilang sampai ada yang di jalan licin. Mau tapa licin kan? Mau tapa licin di situ tuh. Iya. Jadi medannya yang kadang-kadang saya bahkan pernah satu hari sampai tiga kali ganti baju, kaos. Karena saking jauh perjalanan kemudian basah. Jadi maksudnya basah kering di badan? Iya, kering badan. Kita ganti. Saya biasanya sudah bawa 1-2 kaos di tas. Dan dibawa oleh teman-teman yang ikut. Iya. Karena itu lumayan kita olahraga gratis. Oke, Pak Kadis, biasa kan ada suara-suara sumbang yang muncul dari pemilik rumah misalnya. Ada. Contoh misalnya apa yang sering mereka sampaikan? Mabolo foto aja tanu molo medunga. Itu hampir semua bilang begitu. Ada di semua desa begitu. Saya pernah jalan. Sudah sangat capek. Rumah itu tidak masuk di data. Cuman karena dia
layak dibantu, saya datangi. Bayangkan kita sudah capek, sudah naik turun gunung, sampai di rumahnya dia marah-marah. Ma bolo foto ama melontong kira boti foto ada mau diambil nggak boti bantu. Ada tato itu tak beti. Gitu. Nah, maka dari itu kita ingin membangun satu data yang baik. Ya, ini kan juga lagi digagas oleh Bapak Dasa. Kalau kita sudah dimintakan data, ada data yang kita sodor ini data. Sehingga semua kita berpatokan di data itu. Kemarin malah saya di mana ya, di Hutuo sama juga. Saya tanya dia dari tahun berapa tinggal di situ. Dia bilang masih dari belum ada anaknya sampai ada cucu. Dari belum ada anak sampai ada cucu sampai masih ada cucu masih itu rumahnya. Tapi pernah masuk kan? Pernah masuk usulan? Tidak pernah dapat bantuan. Bantuan rumah tidak pernah dapat. Bawa foto-foto habis. Foto-foto habis. Banyak Pak, hampir di setiap desa ada orang-orang. Itu satu kalimat, itu satu yang disampaikan. Ada lagi hal lain juga orang yang tidak senang melihat kita gitu. Ada begitu Pak? Ada juga. Saat kita tanya-tanya ada juga yang tidak senang melihat kita tanya-tanya. Alasannya apa? Ya tidak tahu apa alasannya. Jamin kan mungkin dia tidak suka apalah, saya juga tidak mengerti. Mungkin terlalu banyak dijanjikan. Mungkin terlalu banyak yang datang. Sehingga ini pendataan ini kan banyak Pak. Kalau dari dinas sosial ada, dari BKKBN ada, dari saya ada, dari misalnya yang lain, dinas lain juga ada misalnya. Kan banyak data-data. Nah, kalau misalnya kita sudah bolak-balik di situ, foto tiap tahun tidak dapat. Iya betul. Ya otomatis juga tidak ini. Ya semua marah Allah. Ya. Nah, ini saya sementara merampungkan video. Sementara merampungkan video yang videonya sudah selesai tayang semua, saya sementara rampungkan penerima di desa itu. Jadi kita tayangkan sama penerimanya ini. Biar masyarakat nilai. Betul enggak ini dia layak terima atau tidak? Iya. Gitu. Kita posting. Kalau ada makian masyarakat, ada penilaian masyarakat yang harus terbuka kita terima. Betul. Kita ini harus mulai belajar terbuka. Iya. Lalu kedua, kita berada di dunia digital. Manfaatkan digitalnya. Iya. Jangan lagi kita orang di dunia teknologi begini kita masih lari-lari di yang konvensional. Padahal ini murah. Iya betul. Murah kan? Tinggal posting. Tinggal postingan ini, tidak butuh, cuman butuh waktu 2-3 menit. Iya. Masuk kirim, sudah ketik rabu-rabu kalimatnya. Tidak usah terlalu lebay-lebay amat kalimatnya. Udah. Tidak perlu ada puisi banyak. Tidak perlu puisi banyak. Iya. Nah, Pak Kadis, apa perubahan yang Pak Kadis rasakan di kantor, khususnya di kantor? Kalau di kantor, saya kalau memberi penilaian perubahan di kantor kan jadi subjektif. Iya. Oke, ke lapangan lah. Kita ke lapangan saja lah. Ya, tapi kalau di lapangan itu, saya merasa ada kepuasan batin dalam melakukan pekerjaan. Bahwa amanah yang dipundakkan kepada saya itu, minimal kalaupun dia tidak sesuai dengan keinginan publik, minimal dia tidak 100% tidak sesuai keinginan lah. Iya. Tidak harus 100%. Ya, minimal tidak sesuai keinginan mereka 20% sudah lumayan lah. Kan kita juga harus memahami misalnya kalau ada pemerintah desa mau mengganti sesuatu dengan yang berhubungan dengan mereka, kita berganti. Jadi begini, misalnya kalau ada 20, kepala desa minta kebijakannya 2 ya sudah enggak apa-apa. Tapi jangan 20 semuanya. So tahu-tahu masih ada yang prioritas lain mau paksa yang 20. Ya, kalau misalnya dari 20 mungkin ada, kan itu harus juga kita hargai. Tapi ada kepala desa yang memaksakan itu? Tidak ada yang memaksakan. Misalnya kalau misalnya dia kan kita hargai dia sebagai pemimpin di desa itu. Kewibawaan dia di hadapan rakyat ini juga harus dipertahankan. Bayangkan bagaimana kalau kemudian kita jatuhkan kewibawaannya di hadapan rakyat. Betul. Nah, jadi tidak boleh juga begitu. Ya, salah satunya itu diundang ke kantor. Ya, kita undang kantor, kita ini diskusikan. Nah, kalau memang ini kita silakan. Oke, Pak. Selain dari data kan macam yang saya lihat kan ada juga muncul informasi dari masyarakat. Iya ada. Sama dengan ini. Saya kan ini lagi posting Hutuo. Iya. Yang kaget membuat saya kaget itu adalah banyak sekali komentarnya.
Kan ini sudah memposting. Maksudnya komentar? Begini, dulu Hupa itu saya sudah posting. Mongolato sudah saya posting. Iya. Kemudian ini yang lainnya sudah posting. Memang ada di wilayah sebelumnya Mongolato yang memberi informasi di Facebook. Cuma doran. Saya tanya di mana dia tempat tinggalnya. Kita turun lagi, kita cari dia. Ya, informasi misalnya lewat komentar. Iya, saya cari. Saya turun. Termasuk ini Hutuo. Begitu kita posting Hutuo, banyak sekali yang protes. Ternyata memang saya baru sadar, ada wilayah-wilayah yang mereka sebut itu saya tidak pernah masuk. Oh, gitu. Iya. Kita tidak pernah masuk di situ. Mungkin karena tidak ada petunjuk juga ke situ. Iya. Atau mungkin karena bisa ada petunjuknya mau aja di situ, cuman kan terlalu banyak kita jalan. Sementara ada informasi dari masyarakat di situ juga ada. Iya. Kita datangi. Iya. Dan memang informasinya benar, valid. Karena begini, kalau rakyat itu memberi informasi itu hampir 70-80% itu mengandung kebenaran. Betul. Karena di sekitar. Di sekitarnya, dia lihat sendiri. Iya, betul. Makanya wajib ditindaklanjuti. Oke. Pak Kadis, apa konsep Pak Kadis di Perkim? Ya. Jadi, apa? Visinya apa? Jadi begini Pak, saya ingin mengkonsepkan ini, Perkim ini bisa menggunakan teknologi dengan baik. Sekarang itu, tempat-tempat yang saya datangi itu bisa ditelusuri di Google Map. Oh iya. Langsung masuk. Kita masuk di Google Map. Kita mulai, kalau sebelumnya saya belum sempat masukkan di Google Map, tapi yang mulai dari kita kunjungan kemarin di Hutuo, kemudian di Tamaila Utara, kemudian di Sidoarjo, itu sudah bisa update di. Jadi tidak hanya datanya, tetapi juga maps-nya juga sudah. Kita taruh di situ namanya. Lokasinya. Nama, lokasi, sampai dengan foto-foto rumahnya. Satu titik. Di satu titik. Ketik aja namanya di Google Map, dia muncul dengan sendiri. Oh, jadi kalau digitalisasi. Kalau dia mau bantu ya silakan. Kemudian yang kedua, saya ingin membangun budaya kerja yang baru di perumahan pemukiman. Kenapa? Karena dinas ini berhubungan langsung dengan publik. Oh iya. Berhubungan langsung dengan hajat rakyat begitu. Hajat masyarakat. Ya kan? Kalau sebelumnya misalnya saya di Perkim di Kominfo. Ya. Saya tidak berhubungan dengan masyarakat. Betul, secara maka biasanya bermain-main Facebook juga tidak terlalu menarik buat orang. Tidak akan ada tanggapan miring dari orang kan gitu. Betul. Karena kita tidak bersentuhan dengan rakyat. Nah, sekarang di Perkim justru dengan masyarakat langsung. Begitu juga di pariwisata kemarin kan. Kita banyak menggunakan Facebook mempromosikan Festival Danau Limboto. Kita gunakan Facebook semua, di Twitter kita gunakan YouTube, kita gunakan Instagram. Kita gunakan blogger. Betul. Saya kumpul YouTuber. Kita buat dia supaya bisa menggema. Nah, dengan Perkim kan bedanya itu apa? Belum ada pikiran pencitraan. Karena memang tidak berhubungan dengan masyarakat langsung. Betul. Masalahnya di Perkim ini berhubungan dengan orang. Masyarakat orang. Baru misalnya di satu rumah itu ada 5-6 orang yang tinggal. Itu orang kan berhitung-hitung begitu kan. Betul. Nanti orang bilang, sini mungkin ada keinginan maju jadi bupati. Makanya itu. Udah usahlah, kita bersyukur saja sudah cukup. Bisa berbagi itu sudah bersyukur. Saya kadang-kadang kalau dipindah di satu tempat, saya sering bersyukur, alhamdulillah saya masih di sini. Dibanding dengan yang lain tidak pernah naik sini. Iya, betul. Jadi tidak usah, saya sering sampai hari ini saya masih memegang filosofi betul dari almarhum Pak David. Bahwa jangan pernah mengejar bintang. Kenapa? Bintang itu kalau kita gambar ada 5 kakinya, Pak. Oh iya, bintang kan. Bintang. Kita 2 kakinya. Kalau 6 kan dia birudu. Nah. Kita kan 2 kakinya. Manusia itu cuma 2 kaki. Betul. Coba Pak Kudusul 5 kaki dan 2 kaki Pak Dusu yang 5. Sama dengan bahayal kan? Bisa terkejar tidak itu? Tidak bisa dikejar. Iya, hal tidak mungkin. Jadi tidak mungkin. Jadi jangan pernah mengejar bintang. Jangan pernah mengejar bintang, tapi bekerjalah dengan baik untuk membuka jalan agar bintang datang mendekat. Di situ itu. Iya, betul. Kalau kita kejar-kejar bintangnya buat apa? Jadi ya, buktinya kan kemarin kan para bintang kan datang.
Saya tidak pernah bermimpi. Oh iya. Saya tidak pernah jangankan bermimpi, berpikir untuk jadi bupati pun tidak. Iya. Berpikir untuk jadi gubernur pun tidak. Jadi pencitraan itu sudah terjawab ya. Tidak ada. Saya ini memilih. Dulu saya terlibat aktif dalam pembentukan provinsi ini. Saya menjadi seorang demonstran yang ikut berjuang di provinsi ini. Maka tentu saya punya tanggung jawab moral. Iya. Di saat Pak Bupati Nelson Pumalinga jadi ketua Presnas provinsi, saya sudah ikut sama-sama. Maka kita berdosa kalau sudah ada tanggung jawab, lalu kemudian cita-cita yang kita rangkai bersama kita tidak tuntaskan. Iya. Maka itu pertimbangan yang utama sebenarnya. Tidak untuk A, B, C, D. Betul. Nah kebetulan sekarang di Perkim, ini langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dan saya sudah memilih. Menjadi pegawai negeri itu pilihan. Oh iya. Saya kemarin kan jadi aktivis, jadi demonstran, jadi wartawan pernah, jadi penjual di Persihati juga pernah. Iya. Semuanya kita sudah lakukan. Nah, cuman kan kita dihadapkan pada pilihan, ternyata pilihan kita ditakdirkan Tuhan ini di sini, di pegawai negeri ini, maka sudah kita jalan ini saja. Oh, jangan lagi keluar, Tuhan sok kasih kontra melepas. Ada sesuatu yang pasti di tangan, kita orang lepas sesuatu yang kita pegang, kita mengejar sesuatu yang masih dalam bayangan. Artinya Pak Kadis, selama masih ada wewenang untuk melakukan sesuatu untuk orang banyak, insya Allah kita lakukan. Kita digitalisasi. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, yang berikut apa konsep Pak Kadis di Perkim? Konsepnya berikut. Apa visinya di mau dibawa kemana nih Perkim ini? Jadi gini, saya ingin Perkim ini kita jadikan sebuah sebuah perangkat organisasi yang bisa mendeteksi dari awal, kemudian bisa mewujudkan harapan masyarakat terhadap keberadaan rumah layak huni itu, dan kemudian mengurangi kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo. Itu pikiran saya, dan minimal kita punya target misalnya berapa tahun kita bisa capai itu. Nah, untuk membuat visi misi di dinas pun kayak tidak bisa sebenarnya. Betul. Karena kita punya visi misi, kita bukan kementerian. Kalau kementerian pun harusnya visi misinya cuma satu. Nah, visi misi kita tetap mengacu di apa yang disampaikan oleh Pak Bupati. Apa yang dia lakukan, itulah visi misi yang kita lakukan. Itulah yang kita tunaikan di OPD. Tinggal kita breakdown sesuai dengan tupoksi kita. Itu saja. Oke, tadi Pak Kadis bilang digitalisasi itu minimal memudahkan bagi orang-orang yang berikutnya. Iya. Di Perkim. Nah, misalnya kalau Pak Kadis, Pak Haristome berikutnya misalnya sudah tidak lagi di Perkim, dipindahkan ke dinas lain, masihkah melakukan kegiatan yang sama? Sama begini. Sama turun lapangan, sama begini. Saya tidak suka dalam ruangan. Hanya karena cuma di Perkim. Abadinggo ini hampir 2 tahun ya di pariwisata. Iya. Tidak pernah melihat saya tidak pernah lihat saya dari jam 7 sampai jam 4 di dalam ruangan. Betul. Saya datang di kantor jam 7, jam 8 langsung di taman Mbak Basiram bunga. Iya. Kasih makan merpati. Betul. Sampai saya kan habis rokok. Habis itu kita duduk di Iya. Saya tidak Saya bukan membanggakan diri, tidak. Cuman memang saya tidak terbiasa bekerja di satu ruangan yang ini kemudian sehari 8 jam berkurun di situ. Saya tidak terbiasa. Pertanyaan saya Pak Kadis, apakah kalau ketika Pak Kadis sudah tidak lagi di Perkim, misalnya di dinas lain, apakah masih melakukan kegiatan yang sama, mengunjungi rumah-rumah? Kan tidak mungkin. Kalau misalnya kita ada di Satpol, kan tidak mungkin kita mengunjungi rumah-rumah. Bisa kita kunjungi rumah-rumah, tapi untuk bayar retribusi. Paling tidak bisa jadi informasi bagi Perkim. Ada rumah lagi yang di sini. Oh iya. Kalau kita misalnya di perikanan kan tidak mungkin kita pergi di rumah-rumah semua orang. Di gunung. Mungkin nelayan. Kita pergi di rumah nelayan di pesisir pantai. Artinya konsep yang sama tapi beda kegiatannya. Beda dia pendekatannya. Tentu akan beda-beda ya. Kalau sama dengan di pariwisata kan saya lebih mendekati yang kelompok-kelompok kreatif. Kan begitu. Betul. Cuman kan mereka misalnya karena mereka misalnya terbatas, jadi tidak dihitung pencitraan. Iya, betul. Iya, Pak Kadis, sebenarnya apa tujuan hidup Pak Kadis?
Tujuan hidup. Apa sebenarnya? Bermanfaat untuk abadingko dan untuk orang lain. Ya begitu saja. Filosofi Pak Kadis apa sih sebenarnya? Itu saja. Saya filosofinya simpel. Saya tidak penting orang yang tidak suka dengan saya. Saya tidak penting orang suka atau tidak. Saya ingin tampil apa adanya. Begini. Pak Kadis kan seorang pejabat, tetapi tidak ada batasan dengan orang-orang yang lain, staf, masyarakat. Bukan tidak ada batasan. Maksudnya begini. Mereka juga tahu ada batasannya. Jadi tidak perlu kita yang membatasi diri. Oh iya. Ya kan gitu. Mereka walaupun kita saling bersahabat bermain-main begini kan tidak mungkin dia maki-maki saya. Betul. Atau dia kasih-kasari saya untuk ini kan. Tapi paling tidak Pak tidak membatasi itu. Tidak membatasi. Ngapain kita membatasi kan begini. Pada akhirnya setelah ini kita orang pensiun. Iya. Kita orang pensiun itu akan kembali seperti biasa. Kalau Bapak ini orangnya jaim, orangnya belum jangankan dapat lihat jangan dapat lihat orang pemuka, baru dapat dengar orang penama dan semua lari. Iya. Itu Pak. Karena memori itu berada di otak manusia itu tidak melupa. Paling terakhir Pak Kadis. Ya. Saya pernah bacakan, pernah ikutikan biografinya Pak Kadis, pernah masuk ke nama-nama yang diseleksi menjadi sekda. Itu keinginan atau diinginkan? Pertanyaan saya dulu, bagaimana kategori keinginan, bagaimana kategori diinginkan? Keinginan Pak Kadis, ataukah diinginkan supaya rame? Saya ini tuh keinginan. Motivasi saya untuk masuk. Oh ya. Pertama, kan kita sama-sama eselon 4, eselon 2. Betul. 1. Tapi belum dokter. Ya? Kan tidak ada persyaratan dokter, Pak. Oh, iya. Yang kedua, kita sama-sama pangkatnya, 4C semuanya. Iya betul. Memenuhi syarat. Yang ketiga, saya ingin melihat apa pertanyaan di saat muncul seleksi seda itu. Bagaimana pertanyaan-pertanyaan di dalam? Pengalaman-pengalamannya. Betul. Nah, saudara, memang dari awal saya sudah sampaikan. Waktu pertama keluar pengumuman itu, saya sudah sampaikan, saya mau ikut. Saya sudah umumkan, saya mau ikut ini seleksi seda sebagai peserta penggembira. Jadi keinginan? Ya, keinginan saja. Cuman kan saya tanya istri, saya mau ikut. Dia bilang, ya silakan, bismillah. Kalau istri tidak kasih sertifikat. Jadi untuk pengalaman. Ya, itu apa sebenarnya pertanyaan jadi? Apa ini? Iya. Apa model bagaimana ini seleksi sekda ini? Bagaimana dia bentuk? Nah, ternyata ketika ikut? Biasa saja. Sama saja. Sama saja, biasa dengan seleksi-seleksi biasa. Nah, akhirnya gini. Cuman kan kita harus ini paham. Iya. Ya kan gitu. Sekda ini adalah orang yang akan membantu bupati. Betul. Kalau kita tidak dipilih, jangan memaksa. Iya. Bukan di situ rezekinya. Jangan kalau kita paksa, kita celaka di situ kan. Tapi kan ada dua Pak Kadis, ada keinginan dan juga ada harapan. Ya. Pada saat itu Pak Kadis berharap jadi sekda kah atau tidak? Semua orang punya harapan yang sama. Tapi harapan itu kan juga begini. Kalau saya punya harapan, maka saya melakukan ikhtiar. Nah, kalau sudah kita melakukan ikhtiar itu kan melalui tes segala macam dan sebagainya. Kalau ikhtiar itu sudah kita lakukan, lalu ada hasilnya, Cak Nur bilang itu, Nurholis bilang itu hasil itulah takdir Tuhan. Jangan dilawan itu, Pak. Takdirnya sekda sekarang Pak Roni Musampir yang jadi sekda. Betul. Tapi mungkin berikutnya Bapak. Amin. Amin, pantas tidak mau jadi asisten. Mau ditolak bagaimana itu? Kalau rezeki, kalau takdir. Jadi bagi saya tidak ada persoalan nih, mau di mana saja. Oke, pertanyaan terakhir, paling terakhir Pak Kadis. Ya. Paling terakhir. Dari tadi ini terakhir sama dengan kadus 3 ini. Paling terakhir. Seandainya Bapak yang jadi sekda itu, apa yang Bapak lakukan di situ? Saya tidak ingin menjawab itu. Oke. Karena tidak. Kalau kata lotak ini pertanyaannya. Oke. Terakhir Pak Kadis, yang paling terakhir, apa harapan Pak Kadis terhadap masyarakat? Ya, saya begini, harapan saya pertama tentu harus bersabar. Kalau misalnya belum mendapatkan tahun ini, karena memang anggaran kita terbatas. Yang kedua, kalau insya Allah tujuan kita memposting ini di Facebook itu bisa menghadirkan kesadaran secara bersama untuk bisa mengukur secara individual dan membandingkan secara individual antara satu dengan lainnya secara objektif. Gitu. Dan yang ketiga, tentu saya secara pribadi dan kelembagaan itu memohonkan maaf. Walaupun kita ini berusaha untuk menjadi sempurna mungkin, itu tidak akan terjadi. Tetap akan ada hal yang terlewati, ada yang terini. Maka dari itu, saya sudah berapa kali datang minta maaf. Saya minta maaf langsung pada mereka karena memang
belum semuanya harus dapat kita cover, ya. Misalnya itu saya kasih contoh tadi. Misalnya di Dulamayo ada 189 hampir 190 rumah yang kita kunjungi. Jatahnya cuma 15. Oh iya, betul. Jadi berarti ada sekian banyak orang yang kita ini. Nah, dari sekian banyak itu kita harus selektif memilihnya. Tidak boleh sembarangan agar supaya masyarakat juga plong batinnya. Oh iya, betul. Dia duluan, biar nanti kita belakangan. Artinya ketika dia tidak mendapatkan lebih dulu, ada penjelasan. Iya, ada penjelasannya. Bukan muncul itu foto terus. Dan ini tidak akan ada lagi orang akan turun karena kita dotanya sudah cukup yang kita dapat. Terima kasih Pak Kadis karena tidak menjawab yang terakhir tadi. Terima kasih sudah hadir di Potli Abah Sederhana Studio. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berikutnya lagi Pak Kadis bisa ketika ada lagi yang mau ditanyakan bisa hadir lagi di sini. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih senior. Dan proposal nanti bagaimana? Nanti mau tunggu di kantor. Kan tidak mungkin saya datang di sini mau bawa proposal bawa malam. Kopi Pak Kadis, kopi. Oke, gitu. Iya. Ya, kasih Abah ya. Terima kasih ini buat Abah Dingo ini, makasih sudah memberi waktu buat kita untuk bicara di sini. Terima kasih. Oke.